Para pemirsa, sekarang kita di lokasi Sumber Celelek di Desa Ndriorejo, Kecamatan Ngunturonadi, Kabupaten Magetan. Nah, ini gapura masuk menuju lokasi Sumber Celelek di Desa Ndriorejo, Kecamatan Ngunturonadi, Kabupaten Magetan. Nah, para pemirsa, mari kita masuk ke dalam, kita lihat-lihat lokasi di Sumber Celelek ini. Nah, Sumber Celelek ini merupakan petilasan atau suatu lokasi yang terkait dengan sejarah negara bangsa kita. Nah, ini Sumber Celelek. Nah, Sumber Celelek ini kalau kita lihat dari berbagai petilasannya ada, dan kita juga pernah membaca lontar, ternyata Sumber Celelek ini sudah ada mulai pada masa Singhasari, ketika kerajaan Singhasari ini ada hubungannya dengan kerajaan Dharmasaraya di Sumatera. Nah, ini kita masuk lokasi Sumber Celelek. Nah, ini kita masuk di lokasi Sumber Celelek. Ini ada kita di pendopo depan. Biasanya di pendopo ini masyarakat melaksanakan wilujengan metri dusun. Nah, ini di daerah ini, di tempat ini, di lokasi ini, masyarakat Desa Ndriorejo melaksanakan bersih dusun di sini. Nah, di sini kita lihat ini ada ornamen rumah gadang Minangkabau, Sumatera Utara. Nah, ini rumah gadang terbuat dari batu andesit. Rumah gadang dari Minangkabau. Jadi nampaknya ornamen rumah gadang dari batu, berasal dari bahannya dari batu andesit ini dulu merupakan sebuah cenderamata. Ini rumah gadangnya ada dua, yang satu masih semuanya terkikis oleh masa, oleh waktu, ada kerusakan-kerusakan, tapi yang satu masih kelihatan bagus, yang satu udah bentuknya udah mulai kehilangan bentuk. Dan di situ juga ada patung Ganesha. Nah, ini ada pohon unik, pohon tembelek ini. Pohon ini akarnya yang menopang pohon, dan dua pohon ini akarnya menyatu jadi satu. Ini pohon tembelek kalau warga Ndriorejo. Nah, diceritakan di sini kalau umpamanya akan diadakannya pilihan kepala desa, ini para calon kepala desa di Ndriorejo ini akan melakukan upacara di sini, melakukan ritual di sini. Dan siapa yang bisa mendekati ini pohon tembelek dan ada ornamen rumah gadang ini, dipercaya nantinya akan terpilih menjadi kepala desa. Dan dia selain dalam upacara di sini, ritual di sini dengan membakar dupa dan meletakkan minyak wangi di bawah ornamen rumah gadang tersebut. Nah, ini dipercayakan menang dalam pilihan kepala desa ini. Ini termasuk pohon langka ini para pemirsa ini, karena ini pohon tembelek ini sudah tidak lagi ditemukan lagi di tempat-tempat lain ini. Terasa unik pohonnya ini karena akar yang menopang pohon. Kalau biasanya pada umumnya itu kan pohon itu kan dari tanah langsung menjulang ke atas lah. Ini pohonnya ditopang oleh akarnya. Ini rumah gadang tadi yang saya ceritakan, yang satu masih kelihatan utuh ornamen rumah gadang dari batu andesit, yang satu udah mulai rusak ini. Nah, di sebelahnya ini patung Ganesha. Ini udah
udah rusak ini, sehingga kepalanya hilang. Ini sumber celelek. Nah, kalau kata sumber celelek sendiri ini baru muncul pada era Mataram Islam ini. Jadi di sumber celelek ini ada berlapis cerita. Jadi pada masa Singasari, Majapahit juga ada. Tetapi dalam perjalanan waktu ini pada masa Mataram pun ini sumber celelek juga menjadi sebuah tempat yang dianggap penting pada masa itu, sampai akhirnya juga di masa Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 ini juga merupakan sebuah tempat yang dianggap penting ini. Nah, sehingga di sini yang menghuni di sini yang bertempat di sini adalah salah satu dari prajurit atau panglimanya Pangeran Diponegoro, sehingga sampai dimunculkannya kata celelek atau celilek. Nah, di sini juga ditemukan ya ini para pemirsa, ini di tengah sawah ya, karena pada waktu itu panglima atau senopati perangnya Pangeran Diponegoro itu bertempat di sini, dan ini merupakan tempat yang untuk mensuplai pangan ya. Ini sumber kemakmuran, ini Batu Yoni, ini kita sedang ini Batu Yoni atau Pawadonan. Ini adalah merupakan lambang kemakmuran ini. Ini kan Batu Yoni, atau ini kan mirip dengan, mohon maaf, kemaluan wanita ini. Di sini merupakan tempat kemakmuran. Nah, kalau dilihat dari batu andesit ini yang Batu Yoni ini, nah ini mulai zaman Singasari sudah ada, sehingga di daerah sini memang dipercaya adalah tempat yang makmur ya, sehingga merupakan lumbung pangan ini. Nah, mulai masa Singasari ini batu andesit. Ini menurut Mbah Kun ini, nah sekarang kita di Patirtan Dewi Sri. Patirtan Dewi Sri ini lokasinya tidak terlalu jauh dengan sumber celelek. Ini ada keterkaitan ini. Jadi sumber kemakmuran Dewi Sri di sini merupakan tempat patirtan yang merupakan sumber air untuk pengairan daerah-daerah di sekitarnya. Dan juga dulu nampaknya merupakan patirtan ini juga bisa dikatakan juga untuk tempat mandi para putri raja pada waktu itu. Ini di Patirtan Dewi Sri ini ditemukan banyak batu andesit yang belum ditata ulang, masih ditumpuk seperti ini. Nah, dalam di petilasan ini ditemukan batu andesit maupun batu bata kuno yang dipercaya, kalau kita lihat kronologi sejarah ini bisa dikatakan ini adalah petilasan mulai dari Singasari dan sampai masa Majapahit awal ini. Nah, ini Patirtan Dewi Sri ini dulu namanya untuk mandi ini. Ini Patirtan Dewi Sri. Ini kalau sekarang sudah tidak lagi untuk mandi karena airnya nampaknya karena tempatnya kurang terawat. Kalau umpamanya seandainya tempat ini dirawat dengan baik, nah tentunya ini airnya harus dikuras dulu nih para pemirsa ini. Airnya dikuras, ini namanya juga merupakan ada semacam mata air kelihatannya. Kalau dikuras kan akan muncul air yang bersih, nah barangkali bisa untuk mandi. Nah tapi kalau untuk mandi tentunya malah kehilangan kesakralannya, karena dulu ini memang tempat sakral ya, tempat mandinya para putri ya. Sekaligus airnya juga bisa untuk pengairan di wilayah sekitarnya. Ini nampak sekali ini sebagian batu bata merah kuno yang seperti
di candi-candi lain yang merupakan candi awal Majapahit. Nah, kalau kita lihat bahan-bahan dari batu andesit ini dan juga batu bata kuno, ini semasa dengan zaman Singosari dan zaman awal Majapahit. Nah, kita keliling para pemirsa, kita keliling melihat-lihat kondisi Patertan Dewi Sri, dan kita seperti biasanya ketika kita masuk di petilasan kuno para leluhur kita melakukan sembah bakti ya. Kita melakukan puja bakti, kita mohon izin pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga mohon restu kepada para leluhur kita. Kita sedang bakar dupa untuk melakukan puja bakti, juga merupakan bentuk kulonwun atau permisi kita kita melihat-lihat di lokasi Patertan Dewi Sri ini. Nah, setelah kita melakukan puja bakti, membakar dupa, kita keliling lagi. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel dan Sutrimo Rekso Budaya Channel, sekarang kita berada di Sumber Celelek. Kita bertemu kembali dengan kegiatan dari Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara Raket Prasaja. Dan saat ini kita sedang di Sumber Celelek, daerah Ndriyorejo, Desa Ndriyorejo, Kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Magetan. Nah, para pemirsa Raket Prasaja dan Sutrimo Rekso Budaya Channel, ketika kita tadi diajak jalan-jalan sama salah satu sesepuh kita, yaitu Pak Edi Brojowaskito, ke Sumber Celelek ini, kita kaget. Nah, ketika kita tadi diajak jalan-jalan sama salah satu sesepuh kita, yaitu Pak Edi Brojowaskito, ke Sumber Celelek ini, nah kita ini kaget para pemirsa. Kok di Sumber Celelek ini ada petilasan, ada sebuah ciri khas dari budaya Minangkabau. Nah, ini di belakang kita ini adalah merupakan semacam patung ya ini ya, tapi dari batu yang ini merupakan rumah gadang, ciri khas budaya Minangkabau. Dan ini juga rumah gadang, dan ini nampaknya patung Ganesha, tapi sudah tidak utuh. Nah, para pemirsa Raket Prasaja dan Sutrimo Rekso Budaya Channel, ketika kita bicara petilasan ini terbuat dari batu andesit. Nah, dalam sejarah leluhur kita, ketika kita bicara batu andesit ini merupakan eranya itu era Majapahit awal atau Singosari. Dalam berbagai sejarah diceritakan bahwasanya kerajaan Dharmasraya yang merupakan pewaris dari kerajaan Sriwijaya ini waktu itu terjadi kerjasama dengan Singosari. Bahkan yang memberikan nama suku Minangkabau ini adalah leluhur kita dari Singosari, yaitu Mahesa Arema, atau orang mengenalnya adalah Mahesa Anabrang, Kepu Anabrang. Di dalam cerita tersebut bagaimana dalam diplomatis Kerbau dari Jawa yang tinggi besar ini kalah dengan anak kerbau kecil, sehingga akhirnya itu jadilah nama sebuah suku, yaitu Minangkabau. Jadi yang memberikan nama suku Minangkabau itu leluhur kita, tepatnya adalah Pangeran Mahesa Arema
atau Pangeran Kebu Anabrang. Bahkan dalam perjalanan sejarah, Pangeran Kebu Anabrang ini pula yang menaklukkan daerah Sarawak, Kucing yang di Pulau Kalimantan maupun sampai ke Filipina. Bahkan sampai detik ini pasukan khusus Filipina ini yang dipelajari ilmu bela dirinya adalah ilmu bela diri Sondong yang merupakan warisan dari Pangeran Kebu Anabrang atau Pangeran Mahesa Arema tadi. Nah, kalau dilihat ini berangkat sangat kemungkinan besar daerah sini dulu ada keterkaitan dengan peradaban dengan keraton Dharmasraya yang dalam perjalanannya menjadi kerajaan Pagaruyung di tanah datar. Ini saya rasa bukan sebuah kebetulan belaka. Kenapa kok sesepuh kita Pak Edi Brojo ini mengajak kita ke sini? Karena rencananya kita nanti bulan 11 kita mau roadshow ke Sumatera. Kita akan mendatangi petilasan kerajaan Dharmasraya, Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, sampai ke daerah Simalungun yang di situ salah satu panglima dari Kebu Arema atau Mahesa Arema Kebu Anabrang ini menikahi wanita setempat yang menjadikan berkembangnya di sana suku Batak yang dalam perjalanannya mereka memiliki keturunan bernama Singamangunreja. Orang lebih mengenalnya si Singamangaraja. Jadi keterkaitan Sumatera dengan Jawa itu luar biasa. Nah, para pemirsa yang saya hormati, rasanya tidak akan lengkap pengetahuan kita kalau sampai di sini kita tidak mewawancarai sesepuh di sini yang mengerti tentang sejarah Sumber Celelek ini. Nah, yang di samping saya, Rahayu, Mbah. Rahayu. Mau diperkenalkan ke pemirsa, Mbah, namanya siapa? Mbah Ikun. Mbah Ikun. Asli sini, Mbah ya? Asli. Asli Sumber Celelek ini. Ya. Mbah Waikun. Nah, Mbah, ini kita mohon Mbah Waikun memberikan ulasan cerita tentang Sumber Celelek ini supaya para pemirsa kita mengenal tentang Sumber Celelek, mereka suatu saat bisa memuliakan leluhur mereka yang ada di sini, sehingga di sisi lain juga mengenalkan nampaknya dalam perkembangannya Sumber Celelek saat ini dipoles menjadi tempat wisata. Nah, silakan Mbah, monggo dijelaskan ke pemirsa. Ya, jadi sejarah Sumber Celelek kan itu zaman perangnya Pangeran Diponegoro, era baru, melawan Belanda, sejarah baru Pak. Nah, Pangeran Diponegoro kalah perang. Lah prajuritnya yang bernama Kyai Polengdrono, dia lari di sebelah timurnya Gunung Lawu yang berketepatan saat ini di desa Diurjo. Dia punya anak 2, dan istrinya itu saya nggak jelas itu, tapi berasal dari Mataram, Keraton Mataram. Bahas ini punya anak 2, yang satu namanya Raden Ayu Ringin Baguk atau sebutannya alias Mbah Tawang. Yang satunya Raden Sondrio. Nah, setelah di sini anak-anak sudah dewasa, karena itu adalah Praja Pangeran ditangkap Kompeni lagi. Nah, sebelum ditangkap Kompeni, Kyai Polengdrono sudah menyerahkan wilayahnya daerah sini yang Tawang diserahkan kepada Raden Ayu Ringin atau Mbah Tawang, yang Dukuh Kidul atau dikatakan Drian diserahkan kepada Raden Sondrio. Nah, secara pusat pemerintahan Raden Ayu Ringin atau Mbah Tawang itu tadi di barat tadi, menghadap ke timur. Nah, dia memang sangat sakti dan juga welas asih ning masyarakatnya. Nah, pada saat itu daerah sini kekurangan air. Nah, kurang air, dia punya pusaka kayu berbentuk naga. Nah, dia dapat petunjuk dari yang kuasa ya. Akhirnya dia menjalani pertapaan, pertapaan di Pulau Tengah situ.
di Siti Kandangan. Oh, pulau di tengah Iya. sumber ini. Ya, pulau tengah sumber ini. Dulu yo tanah sama. Nah, bertapa di situ sebelah selatan begitu. Setelah topo, setelah pertapaan pusaka yang dibawa harus membawa pusaka. Akhirnya mendapat petunjuk. Ada petunjuk dari Yang Widi. Atau dulu mengatakan singgah urip gitu ya. Singgah urip. Nah, pusaka yang dibawa disuruh menancapkan di sana, tapi sebelah timur, sebelah kidule, nah di situlah. Tapi bekasnya sudah hilang, tapi itu Setelah itu, setelah ditancapkan, disuruh mencabut. Nah, setelah dicabut, itu pusaka hilang. Berubah jadi naga kembar di sini. Pusaka hilang, tapi bekas cabutan itu, nah, keluar air, nyelilek. Dulu pertama nyelilek, tapi kan yang bikin kan wanita, saru nyelilek kuwi. Akhirnya dirubah, diabadikan, dinamakan Sumber Celelek dari zaman. Tuh. Nah, akhirnya pusaka yang hilang itu berubah jadi naga emas. Di sini memang punya naga emas, woy. Untuk menjaga sini. Itulah. Lerjole Jamat jenis Sumber Celelek lah. Akhirnya airnya tambah besar. Air tuh. Monggo. Nggih, Mbah Ikun, mohon maaf. Kalau Mbah Ikun sendiri terkait dengan peninggalan batu-batuan andesit yang berornamen rumah gadang ini, menurut Mbah Ikun sendiri gimana ceritanya dari leluhurnya Mbah Ikun? Nah, cerita dari leluhur itu yang dulu yang diberitahu ini sajurungnya Celelek sudah ada itu. Jadi masalah sejarah belum dikupas kan ini. Ya, jadi menurut leluhurnya Mbah Ikun sebelum orang-orang Mataram kesini, ini sudah ada. Jadi sudah zaman ini. Itu menurut leluhurnya Mbah Ikun. Dan itu memang benar para pemirsa. Jadi yang disampaikan oleh leluhurnya Mbah Ikun itu benar. Jadi sebelum adanya Sumber Celelek ini sudah ada dulu nih. Karena ini memang kalau kita lihat dari bentuknya ini dan banyak batu andesit ini memang ini kemungkinan besar adalah era Singosari atau era Mataram awal. Mohon maaf, Majapahit awal. Ya. Era Majapahit awal atau era Singosari. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ada sebuah catatan sejarah. Pada waktu itu Pangeran Mahesa Arema atau Pangeran Kebo Anabrang ini diutus oleh Raja Kertanegara untuk melakukan semacam diplomasi dengan kerajaan Dharmasraya tadi. Nah, dalam perjalanannya setelah Dharmasraya dan sekitarnya di Pulau Sumatera tadi sudah menyatakan diri bagian dari Singosari, bahkan sampai Kucing ya, Sarawak di Pulau Kalimantan. Mohon maaf yang saya katakan kucing bukan hewan kucing, tapi kerajaan kucing. Dan Sarawak sekarang di daerah Pulau Kalimantan ikut negara Malaysia sampai ke Filipina. Setelah mereka menyatakan diri menjadi bagian dari kerajaan Singosari, nah waktu itu Mahesa Arema itu pulang bersama rombongan dari kerajaan Dharmasraya dan ingin memberikan hadiah kepada Raja Kertanegara. Tetapi sampai di Tanah Jawa mereka kaget karena ternyata Raja Kertanegara sudah meninggal, dibunuh oleh Raja Jayakatwang, dan kerajaan sudah berganti dari Singosari ke Majapahit. Nah, dalam catatan sejarah tadi dituliskan bahwasanya kerajaan Dharmasraya itu ingin memberikan satu gelondong pengareng-areng sebagai bukti bagian dari Singosari. Waktu itu belum tahu kalau Majapahit. 2, membawa putri hadiah. Nah, yang ketiga ini membawa patung Ganesha. Nah, yang perlu kita telusuri, apakah Ganeshanya ini ataukah di lain tempat, karena di dalam sejarah tersebut patung Ganeshanya itu diceritakan besar, diangkat oleh beberapa prajurit. Nah, kalau ini kan
tidak terlalu besar ya. Tetapi ini juga merupakan bukti otentik sejarah yang sekiranya suatu saat barangkali nanti akan ditemukan lagi bentuk-bentuk petilasan peninggalan di daerah sini. Mudah-mudahan nanti Mbak Ikun sama masyarakat sini kalau suatu saat gali-gali lagi nanti barangkali akan menemukan lagi supaya semakin terang benderang sejarah itu. Jadi di catatan lontar ada dan bukti otentik juga ada. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Ini namanya rumah gadang, ciri khas Minangkabau. Ya. Dan ini rancak bana. Orang Minangkabau bilang rancak bana. Minangkabau Jole. Nah, Mbak Ikun tadi Mbak Ikun ngajak kita ke tengah sawah. Di sana juga ada petilasan apa namanya? Watu lumpang. Atau kalau istilah kuno ini bukan watu lumpang, tapi ini adalah yoni. Yoni itu adalah lambangnya pawadonan. Karena di dalam konsep leluhur kita yang dinamakan simbol Tuhan itu adalah simbol lingga yoni, simbol penciptaan. Leluhur kita meyakini dan itu terbukti secara ilmiah. Terciptanya sebuah kehidupan itu berawal dari lingga yoni. Leluhur kita tidak mengajarkan manusia diciptakan dari tanah liat, itu tidak. Karena secara ilmiah tidak masuk akal gitu, manusia diciptakan dari tanah liat. Dan secara logika nggak masuk akal. Tetapi kalau leluhur kita mengatakan penciptaan itu dari lingga yoni, ini sangat masuk akal, sangat ilmiah. Kalau manusia jelas ya Mbak Ikun ya, lingga yoninya siapa? Ya pawadanannya ibu kita, pelanangannya bapak kita. Ya, betul. Itu jelas. Kita tercipta itu karena pelanangannya bapak dan pawadanan ibu. Nah, ini bukan suatu yang porno, tapi ini adalah ilmu pengetahuan. Kalau pandangannya porno dan tidak, itu kan mindset manusia tadi. Sebagai contoh begini. Sebuah payudara bagi seorang bayi adalah sumber kehidupan. Tapi bagi orang yang dewasa dan pikirannya ngeres itu porno. Nah, berarti yang salah kan bukan payudaranya, tapi yang salah mindset manusianya. Ya betul. Nah begitu juga tadi tentang watu lumpang. Ya. Dan ini ternyata jangankan manusia, kalau hewan juga jelas. Pelanangan dan pawadonan. Bahkan tumbuhan ini juga lingga yoni. Terbentuknya tanaman, berkembang biaknya tanaman, berbunga dan berbuah itu karena serbuk sari. Ini membuahi putik sari. Nah, berarti ajaran leluhur kita jauh lebih logika, lebih masuk akal, lebih ilmiah daripada ajaran mengatakan manusia dibentuk dari tanah liat. Nyatanya nggak ada yang mampu membuktikan nggak orang membuat patung dari tanah liat terus bim salah bim jadi manusia hidup, nggak ada gitu loh. Nah ini menurut Mbah Ikun tadi tentang cerita batu lumpang atau batu yoni tadi bagaimana Mbah Ikun? Ya. Nah itu kan peninggalan yang ada di situ. Ceritanya leluhur kami ya hampir sama dengan Bapak. Jadi memperlambangkan lingga yoni yang jelas itu. Dan memang biasanya itu ditaruh di daerah-daerah persawahan. Memang seperti kemarin kita pergi ke Jombang, ada yoni gambar. Kenapa? Karena itu lambang kesuburan. Ketika lambang kesuburan itu ditaruh di tempat persawahan, ya diharapkan apa? Diharapkan hasil panennya melimpah, terus hamanya berkurang. Nah di sisi lain, ketika ada sebuah persawahan pasti kita butuh air. Di setiap sumber mata air atau di setiap tempuran pasti juga ada batu Ganesha. Karena ketika di mata air atau sumber tempuran itu ada energi yang bertempur antara energi negatif dan energi positif, energi alam. Sehingga di mana-mana yang namanya mata air terus tempuran ini energinya luar biasa dan orang Jawa mengatakan wingit, angker. Nah, kenapa di situ kok pasti ada Ganesha? Ganesha ini adalah simbol filosofi. Ganesha dengan hidungnya panjang, hidung gajah. Maksudnya apa? Ketika kita pergi ke tempat energi seperti itu, kita harus banyak belajar meditasi.
belajar semedi. Ya. Nah, hidung kita ini panjang. Orang Jawa bilang belajar napas nupus tanapas. Mandeng pucuking grono, ngendeng pucuking grono. Bukan mandeng pucuking grono, tapi ngendeng pucuking grono. Padahal karena orang semedi itu kan matanya terpejam. Ya. Kalau mandeng kan pakai mata, ya, otomatis nanti matanya kero. Nah, yang maksud ngendeng pucuking grono ini kan ini, bukan ini. Jadi ini saling terkait ini Mbah Ikun, antara Batu Lumpang atau Yoni, terus Ganesha, dan kalau melihat dari petilasan-petilasan ini, saya yakin di sekitar sini nanti akan ditemukan lagi Mbah. Nah ini di belakang kita ini ada kayu pohon, ini pohon langka. Pohon jemblek itu. Nah, ada yang mengatakan pohon jemblek, ada yang mengatakan apa pohon temblek. Nah, ini ceritanya gimana nih pohon langka ini Mbah Ikun? Langka. Itu sudah beratus-ratus tahun ini punya. Dari cerita turun-temurun dari luarnya Mbah Ikun gimana tentang pohon jemblek ini? Pohon jemblek ini kan dimungkinkan sudah dulu lama sekali dari nenek moyang kami, nggak begitu besar-besar itu aja loh. Pohonnya dua, akarnya menyatu. Iya, pohonnya dua, akarnya menyatu. Akarnya menyatu. Ini kan pohon langka. Nah ini Pak Saimo ada yang ditanyakan sama Mbah Ikun? Masih menambah tadi. Monggo Pak, nambah. Tadi berarti asal dari celelek itu berarti asalnya dari mana tadi sumber. Iya, nyelek keluar. Kalau bahasa Jawanya meliwek ya. Nyelilek saru. Begitu bah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Opo nggak punya angan-angan bahwa yang lumpang di tengah sawah tadi itu diberi pengaman? Ya, nanti itu ke depan dipikirkan. Yang akan datang. Pasti nih. Menyelesaikan sini dulu. Setelah itu, ke depan punya pemikiran ke situ. Tapi di sana istilahnya supaya terlindung dari panas maupun dari hujan. Ya. Terima kasih Pak Saimo. Para pemirsa yang saya hormati, memang kita sebagai sebuah bangsa besar itu prihatin. Karena banyak sekali petilasan-petilasan, punden-punden yang terlantar. Nah, para pemirsa yang saya hormati, memang kita sebagai sebuah bangsa besar kita merasa prihatin. Karena banyak sekali punden, petilasan ini yang terlantar. Karena kesadaran bangsa ini masih belum tumbuh secara menyeluruh. Kalau dari sisi lain, sektor lain, seperti kemarin PON dirayakan meriah. Dari sektor agama itu juga anggaran besar. Bahkan anggaran APBN itu untuk agama itu mencapai hampir 300 triliun setahunnya. Tapi anggaran untuk budaya ini sangat minim. Ini yang kita prihatinkan. Ya mudah-mudahan nanti yang memegang negara lama-lama ada kesadaran. Karena sejarah itu penting, budaya itu penting. Menurut Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Sail Agil Sirot, tingginya martabat bangsa itu ada pada budaya, bukan pada agama. Mudah-mudahan semakin sadar pemegang kebijakan negara kita. Dan juga saya mengetuk kesadaran dari para pemirsa semua, terutama di sekitar sini ya Mbah Wai, supaya nanti bisa gotong royong untuk memuliakan. Pak, setiap tahun ada bersih desa di sini. Itu memuliakan. Bahkan dalam aturan terakhir, sebenarnya hal ini kan memang bisa dianggarkan lewat dana didik. Nah, sehingga nanti bisa, mohon maaf ini bagi orang yang paham sejarah, ini laku jual Mbak. Sehingga kalau nggak diamankan ini curi orang. Seharusnya ini nanti diamankan tempat tertutup. Ini udah kejadian di daerah Sangiran. Di sana itu dikatakan kalau balung buto, orang menemukan balung buto satu aja itu dijual, lakunya mahal.
Ini harus memang diamankan. Ya. Selain ini juga yang di sebelah barat yang tadi yang apa batu yoni atau batu lumpang tadi. Kesadaran-kesadaran ini yang coba kita tumbuh kembangkan. Seperti halnya kita juga saat ini sedang membangun petilasan yang terlantar di tengah hutan di lereng Gunung Kawi. Dan kita bersyukur setelah kita hanya menjadi pemicu seperti ini, warga itu antusias gotong royong, tahu-tahu ya Pak saya bantu pasir, Pak saya bantu bata, saya bantu genteng, saya bantu kayu. Sehingga dengan membangun sebuah punden ini biayanya banyak. Ini tadi saya baru di WA oleh panitia yang perlu kita bayar notanya itu cuma tinggal 3 jutaan karena banyaknya sumbangan gotong royong. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, Mbah Ikun, ada lagi yang perlu ditambahkan Mbah untuk pemirsa kita? Pesan-pesannya udah. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita wawancara dengan Mbah Ikun di Sumber Celelek, Desa Ndriyorjo, Kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Magetan. Saya sangat berharap nanti kalau udah kondisi normal, tidak PPKM, nanti para pemirsa silahkan berkunjung ke sini. Bisa temui Mbah Ikun, termasuk saudara kita yang ada di Jerman, di Suriname, yang setia mengikuti channel kita. Nanti kalau pulang ke Jawa, saya tunggu main-main ke tempat petilasan leluhur. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kegiatan kita di Sumber Celelek. Bila mana ada tutur kata kami yang tidak memadai, tata krama kami yang kurang baik, kami mohon maaf. Kami tunggu komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.